Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tajawwadu fa inna khairu jadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus sholihat. Pertama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita ke Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segenap nikmat yang senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita, yang sungguh tidak akan bisa kita menghitung dan menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Utamanya alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah modal utama kita untuk tetap beristiqomah hingga di kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat ini. Semoga dengan karunia nikmat yang Allah berikan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan jatah umur yang masih Allah berikan, senantiasa kita terus gunakan di dalam rangka meningkatkan kualitas ketaatan kita kepadanya. Salawat berserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpah kepada teladan terbaik Rasulullah Muhammad SAW dan segenap keluarga, para sahabat hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Ikhwatu iman rahimakumullah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Mari kita selalu berupaya terus memelihara jiwa kita agar senantiasa terus bisa tersirami sehingga berusaha untuk patuh. Oleh karenanya melalui hadirnya kita tadabbur Al-Quran, harapannya gitunya. Jadi tadabbur itu adalah salah satu upaya pendekatan kita kepada Al-Quran dengan harapan semoga senantiasa jiwa kita tersirami dan menjadi pribadi yang cocok terinstalasi dengan baik dengan petunjuk Allah. Harapannya demikian. Oleh karenanya kalau kita bisa mengambil sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh pakar tadabbur, yaitu bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan mutiara di dalam samudra, apa yang kita lakukan? Gitu. Apakah kita berdiam di pinggir pantai, menikmati deburan ombak? Gitu. Atau apa yang kita lakukan? Kecuali dengan menyelaminya. Demikian pun mutiara Al-Quran ini hanya akan bisa kita dapatkan kecuali dengan memahaminya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik di antaramu adalah orang yang senantiasa belajar Quran dan mengajarkannya. Karena memang Quran ini sebagai sumber dari sumber kemuliaan. Ketika kita ingin mendapatkan, ketika kita memuliakan Quran, maka Quran yang akan memuliakan kita. Jaminan yang dijanjikan melalui pesan Nabi kita sallallahu, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'una akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum, satu umat, satu peradaban dengan Quran dan akan merendahkan
kaum yang lain dengannya juga. Oleh karenanya sebagai mukadimah di kesempatan tadabbur malam hari ini, mari kita renungkan, mari kita simak ada pesan hadis ya. Sebagai mukadimah mari kita baca sebuah hadis yang terdapat di dalam buku Riyadhus Shalihin ya. Insyaallah bagi yang sudah punya atau referensi Riyadhus Shalihin jilid ke-1 halaman 49 sampai ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau harus satrul iman. Nah ini, kebersihan atau kesucian itu separuh, setengah dari keimanan. Oleh karenanya Islam amat sangat menganjurkan nilai-nilai kebersihan. Baik kebersihan lahir, tentu ini amat sangat ya. Terlebih dari itu, kebersihan ruhiyah kita atau jiwa kita, intinya yang harus terus kita pelihara. Karena memang analoginya seperti kendaraan yang harus kita rawat, intinya. Coba kendaraan kan ada servis secara berkala, itu. Nah itu. Ya. Yang kemudian alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Jadi kalimat alhamdulillah ini ringan kita ucapkan, tapi akan memberatkan bobot timbangan amal kita di hadapan Allah. Karena alhamdulillah ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna seluruh kebaikan yang diberikan oleh Allah. Amat sangat sempurna kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha, kan gitu kan. Kalau kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak akan bisa kita menghinggakannya, menghitung jumlahnya. Subhanallah. Nah inilah. Makanya alhamdulillah itu tamlaul mizan. Subhanallah serta alhamdulillah memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Jadi dengan ucapan itu, dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, berat ya, akan senantiasa berat amal kita di hadapan Allah. Yang kemudian berikutnya dalam hadis ini as-sholatun nur. Nah, sholat itu sebagai pelita atau cahaya. Kita ketahui memang terkait dengan masalah sholat ini ya, alhamdulillah insyaallah kita sekarang udah memasuki bulan Sya'ban ya. Perputaran waktu dari detik ke menit, ke jam, ke hari, bahkan ke minggu ya. Bahkan bulan ke bulan terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Yang artinya beberapa minggu lagi insya Allah kita akan menghadapi tamu agung insya Allah. Yaitu bulan Ramadan. Semoga kita berharap semua usia kita bisa disampaikan oleh Allah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajabna wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami dari sejak bulan Rajab yang sudah kita lewati, sekarang masuk bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita sampai. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis selanjutannya. Ya, as-sholatun nur. Salat itu sebagai pelita atau cahaya. Kenapa demikian? Ya insya Allah mungkin beberapa literatur atau referensi yang sampai kepada kita ditegaskan bahwa amalan yang paling pertama dan utama diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah yaitu urusan salat. Bila baik salatnya, maka ada harapan apapun kebaikannya menjadi baik. Tetapi manakala salatnya itu rusak, maka jangan harap apapun kebaikannya menjadi baik. Nah, itu di hadapan, karena amalan yang paling pertama. Sehingga boleh jadi ditegaskan oleh Nabi kita SAW ketika ada seorang sahabat bertanya, Afdalul amal ya Rasul? Beliau menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Salat, perhatikan salat dan salat di awal waktu. Kemudian berikutnya, sedekah burhanun. Sedekah itu sebagai bukti keimanan. Ya. Kemudian Al-Quran hujatulaka wa alaika. Nah ini. Quran menjadi bukti, menjadi hujah
ya, yang membenarkan dan yang menentang. Jadi di antara manusia ya kepada petunjuk itu ada yang mengimani, ada juga yang mengkufuri. Itu sebagai bukti. Makanya kita mengucapkan shadaqallah, benar apa yang difirmankan oleh Allah. Oleh karena itulah ya melalui pesan hadis ini di akhir hadis ditegaskan di sini bahwasanya Al-Qur'an hujatul laka wa alaika, menjadi bukti gitu kan. Ada yang membenarkan dan ada juga yang menentang. Yang kemudian di dalam riwayat Imam Malik ditegaskan taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lang tadilu kitabullah wa sunnatur rasulih. Kutinggalkan untukmu dua perkara atau dua pusaka atau tirkah, katanya pusaka warisan, takkan kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Quran dan Sunnah. Oleh karena itulah di kesempatan tadabbur malam hari ini mari kita senantiasa terus ya memelihara jiwa kita agar bisa terus tersirami ya, sehingga berusaha untuk patuh. Harapannya kita ingin dengan ayat-ayat Allah ditambah iman kita, dengan diperdengarkannya pesan petunjuk Allah, peluang iman kita akan bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana. Itu Quran surat Al-Anfal ayat kedua ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sempurna imannya adalah orang-orang yang manakala dihadirkan petunjuk Allah, diperdengarkan pesan-pesan petunjuk Allah, jadathum imana, dengan harapan tambah iman dan tambah keimanan kepada Allah. Baik, sebagai mukadimah mari kita perhatikan Quran surat Al-Hadid di ayat ke-16. Surat Al-Hadid surat ke-57 di ayat ke-16. Ya, surat ke-57 di ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. An tahsa'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. An tahsa'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يجوز بالحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mengetahui kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu,
Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan terlampau lama, jangan terlampau kita biarkan hati kita tanpa tersirami dengan ayat-ayat Allah yang menyebabkan faqasat qulubuhum. Hati menjadi keras. Sekeras-kerasnya batu dengan percikan air bisa hancur, tapi manakala hati manusia sudah menjadi keras, kal an'am balhum adol. Allah menjelaskan di ayat yang lain. Ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhi dari kebanyakan isi neraka jahanam itu dari kebanyakan manusia. Ya, diberi hati tidak dipergunakannya. Ya, untuk senantiasa memahamkan dengan ayat-ayat Allah. Hadirin rahimakumullah, jemaah tadabbur yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini secara tegas, memerintahkan kepada umat muslim, kepada kita, kepada umat muslim secara lebih luas lagi, untuk melunakkan hati ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan ya menyia-nyiakan kitab Allah ini ya dalam waktu yang lama sehingga hati menjadi keras. Nah, ini maksudnya seperti itu. Seperti hal itu pernah terjadi. Nah, ini pada para ahli kitab terdahulu yang sudah sampai petunjuk Allah. Gitu ya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang sudah Allah wahyukan kepada mereka. Jangan sampai berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab terlebih dahulu. Ya, sejak para nabi terdahulu dengan umatnya. Seperti pernah terjadi ini pada ahli kitab sebelumnya. Sehingga jangan sampai seperti kalau Allah mengungkap di ayat yang lain di surat 62 ayat 5 sebagai catatan, seperti keledai gitu ya, yang memikul begitu kitab tapi tidak tahu apa yang mereka pikul, begitu beratnya. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Ya, seperti keledai atau seperti kalau di surat 7 175 gitu Allah menggambarkan gambaran ya ketika diperingatkan menjulurkan lidahnya itu. Jadi Allah akan mengangkat dengan Al-Quran itu kemuliaan, tetapi ia lebih condong dan memperturutkan hawa nafsunya. Gitu. Kalau di surat 7 175 ini sebagai catatan saja. Gitu ya. Tetap saja menjulurkan lidahnya. Diingatkan atau tidak, nah ini ya, tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah. Akibatnya ya mereka yang terjadi di dalam pesan ayat ini faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi keras. Oleh karenanya intinya apa? Jauh dari memahami, mengamalkan kitab Allah gitu ya. Sehingga yang terjadi hati menjadi keras ya. Padahal Al-Qur'an sendiri itu diibaratkan oleh Allah kalau di surat Al-Hasr di ayat ke-21 Allah menggambarkan walau anzalna hadzal Qur'an la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalun nadaribu halin nasi la'alahum yatafakkarun. Intinya di situ digambarkan jika Allah turunkan Quran ini kepada sebuah gunung maka akan hancur luluh saking tunduknya kepada perintah Allah. Apa gambarannya untuk kita? Jika gunung saja hancur remuk maka aneh, gitu kan? Jika hati manusia tidak tersentuh sama sekali dengan ayat-ayat Allah ini. Berarti persoalannya, kunci utamanya
sejauh mana jarak ya seseorang itu dengan Al-Quran. Apakah dekat, apakah jauh, apakah interaksi antara ia dengan Al-Quran sering atau jarang. Nah ini mudah-mudahan kita diingatkan mulai pesan ayat ini. Jangan sampai berlalu masa sehingga bertambah usia namun jauh dari tersirami dengan pesan-pesan ayat-ayat Allah yang menyebabkan hati menjadi keras. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan interaksi kita dengan ayat-ayat Allah itu semakin dekat. Ya, nanti. Jauh dari Al-Quran akan menyebabkan hati menjadi keras. Jangan heran nanti kalau hati sudah menjadi keras. Nah itu. Ketika disebut nama Allah, hati tidak pernah bergetar. Nambah iman pun tidak. Nauzubillahi min dzalik. Kita lihat dulu surat 8 ayat 2 sampai 4 yang tadi disampaikan selintas di awal ya. Mudah-mudahan itu ada di dalam jiwa kita ciri itu. Ya, surat Al-Anfal ayat 2 hingga ke ayat keempat. Surat ke-8 ayat 2 hingga 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, ampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
Shadaqallah. Mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkannya apa yang dijanjikan oleh Allah melalui pesan ayat ini. Bahwasanya ciri ya mukmin, orang-orang yang beriman yang sempurna imannya, inilah karakteristiknya. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi pribadi yang cocok, terinstalasi dengan baik dengan ayat-ayat Allah. Ya, begitu sudah tidak dapat disangsikan lagi balasan terbaik dari Allah. Itu oleh karenanya mudah-mudahan melalui hadirnya kita di kesempatan malam hari ini lebih menguatkan kembali untuk semakin ya menguatkan interaksi kita dengan petunjuk Allah. Tadi pun ditegaskan bahwasanya harapan kita ingin dengan ayat-ayat Allah itu tambah iman. Dengan dibacakannya ayat-ayat Allah berpeluang iman kita bertambah. Sehingga dengan diberikannya kemampuan kita masih diberikan oleh Allah dapat mendengar. Nah ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan taat. Karena kata Allah hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang akan diharapkan oleh Allah bisa mematuhi seruannya. Kalau hatinya sudah mati, nauzubillah. Kita lihat lagi ya untuk penegasannya di surat 6 ayat ke-36. Surat 6, surat Al-An'am di ayat ke-36. Jadi dengan mendengar itu mudah-mudahan kita diberikan kemampuan taat kepada Allah. Surat 6 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله العظيم. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi sifat Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah kemudian kepadanya mereka. Nah inilah hanya orang-orang yang menyimak, mendengar ayat-ayat Allah sajalah yang akan ada harapan memenuhi seruan Allah. Adapun orang-orang yang mati, nah di sini yang dimaksud orang-orang kafir di sini orang-orang yang kufur, hatinya tertutup. Ya. Dengan diserupakan gitu. Diserupakan dengan orang-orang yang mati karena mereka tidak mau mendengar seruan Allah. Nauzubillah. Oleh karenanya Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala, punya jiwa yang harus kita tiru. Beliau amat care, begitu peduli kepada kita. Ya, amat sangat penyayang kepada kita. Salah satunya agar umat ini bisa selamat. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana kita ingin selamat? Kalau Quran yang menggiring kepada keselamatan sudah diacuhkan begitu. Sudah abai. Oleh karenanya inilah sifat Nabi kita yang patut untuk kita tiru. Berharap agar kita ini semua bisa selamat. Itu yang beliau harapkan. Sebagaimana mari kita sambungkan dengan Quran surat At-Taubah di ayat 128. Ya. 9. Ya. 9:128. Nanti kita kembali lagi ke surat 636. Kita lihat dulu surat 9 ayat 128. Begitu perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu amat peduli bagi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa selamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa penderitaan kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu terhadap orang-orang yang beriman, penyantun dan penyayang. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars hingga sana yang agung. Sadaqallah. Nah inilah kalau kita berkaca melalui pesan ayat ini bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat care, amat sangat perhatian, begitu pedulinya kepada kita selaku umatnya. Salah satunya jangan sampai umat ini nanti nauzubillah ya. Di sini amat sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat sangat penyantun, penyayang bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya bagaimana agar umat ini bisa selamat? Tentu dengan Al-Quran. Ya. Oleh karenanya jangan sampai kita nanti menyesal. Ungkapan penyesalan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran nanti di surat 25 dari ayat 27 sampai 30. Di situ ada ungkapan menggigit dua jari saking menyesalnya. Ketika diberikan kesempatan oleh Allah, mereka mahjur, tidak pernah memperhatikan Al-Quran, jauh dari memahami, jauh dari membaca. Padahal Al-Quran itu sendiri nanti yang akan menjadi penyelamat. Rasulullah SAW berpesan, Aqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran di hari kiamat syafi'an li ashabihi, menjadi penyelamat. Bagi siapa? Bagi para ahlinya yang senantiasa membaca, memahami dan berupaya untuk bisa mengamalkannya. Maka Rasul amat sangat peduli untuk kita. Yang ia harapkan apa? Keselamatan, keimanan dan keselamatan bagimu. Jangan sampai kita nanti rugi. Nauzubillah. Ini sudah memasuki Isya ya. Ya. Untuk sementara kita akhiri dulu sementara dengan Quran surat 25 ayat 27 hingga 30. Dibaca artinya saja karena udah memasuki Isya. Sebagai ayat penutup pada kajian kesempatan malam hari ini. Surat Al-Furqan ayat 27 hingga 30. Ya, silahkan.
sebagai penutup pada kajian tadabbur malam ini. Mangga. Suratnya ke-25 ayatnya 27 hingga 30. Seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadi simpulan hidup dengan akrabku. Sungguh dia telah menyiksakanku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepada aku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya Kau telah menjadikan Al-Quran. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi demikian. Hingga Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Mahzur itu tidak pernah membaca, jauh dari memahami. Sehingga tadi berangkat kepada pesan awal di ayat pertama tadi di surat Al-Hadid ayat ke-16. Jangan sampai jauh dari memahami jiwa kita. Jauh dari tersirami dengan ayat-ayat Allah yang menyebabkan hati menjadi keras. Nauzubillahi min dzalik. Demikian tadabbur yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sudah pasti kebenarannya mutlak dari Allah dan kehilapan di dalam menyampaikannya. Akhirnya kita sudahi dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.